Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini ikut memperingati dan ikut berbahagia atas peringatan Maulud. Kita semua senantiasa dimautkan oleh Allah dalam kondisi yang husnul khatimah, amin. Dan di akhirat nanti mudah-mudahan kita semua di bawah satu bendera besar yang bernama Liwaul Hamdi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanda Salim sebagai ketua, Kanda Rohim sebagai adik ketua, yang tadi filmnya sudah kita saksikan, Kanda Salim dan Kanda Rohim, kakak adik gelut, film kakak adik gulet bukan, rebutan duit jajan mai, si Pitung jang si Ji tadi, judul filmnya Pitung dan Ji pas ini duit jajan. Bapak sejarah, Bapak Herwanto juga yang saya muliakan, Bapak-bapak yang ada di depan, mohon maaf tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin. Para anggota TTKDH, khususnya TTKDH Jagabaya yang juga saya hormati, saya muliakan, saya doakan semuanya. Mudah-mudahan seluruh anggota TTKDH yang hadir dan terikat dalam Yayasan Kespi Tari Kolot Cimande, Tari Kolot Kebon Jeruk Hilir ini semuanya dijadikan orang-orang yang soleh, amin. Dipersatukan dalam satu kesatuan yang mudah-mudahan persatuannya menjadi sebuah kebangkitan bagi agama dan bangsa kita, Indonesia Raya, amin ya robbal amin. Para bapak hadirin jamaah rahimakumullah, 10 menit hitung dikuari. Para bapak hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya sedikit menguraikan tentang Maulid, alangkah baiknya kita semua sejenak melantunkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang harapan saya apabila nanti pembicaraan saya yang saya sampaikan tengah arti tidak dimengerti oleh bapak sekalian, ibu semuanya, muludannya ketutup sama sholawat. Itu baik. Ulah digendangan ya, ulah. Bisi kulanan ngibing doang, ini kuat sebenarnya ya. Saya mancal besok semua ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asa.
ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji, atfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para bapak, ibu, pemuda, pemudi yang saya hormati semuanya, membicarakan maulid berarti membicarakan peringatan. Peringatan maulid ini amat luar biasa. TTKDH berhubung yang mendirikannya Mbah Khair, seorang ulama Jawa Barat yang harismatik, memilih tanggal yang amat cantik. Tanggal didirikannya TTKD 12 Rabiul Awal tahunnya 1951. Dibuat yayasan. Kalau persilatannya sejak 1700 tahun 1770-an, tahun 51. Bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal dipilih oleh kesepuan-kesepuan pada waktu itu tanggal yang cantik sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teliti Bapak sekalian. Dipilih tanggal 12 Rabiul Awal tidak lain tidak bukan pencak silat yang namanya TTKDH didirikan oleh ulama besar. Ini tujuannya untuk syiar agama, untuk mendirikan agama yang amat tinggi, agama Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga alangkah bodohnya kita anggota TTKDH bisa silat tapi tidak bisa sholat. Nah, untuk bilahimin yang dari luar Jagabaya banyak ya? Banyak. Sedikit pamer. Persilatan Jagabaya TTKDH ini selain diajarkan silat malam minggu, malam Senin diajarkan sholat. Ini anak-anak didik ini diajar sholat juga. Kenapa? Tanggung jawab orang tua. Orang tua saya pribadi. Tanggung jawab ketua. Karena kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kita semua itu pemimpin dan akan ditanya seperti apa pemimpin, dan akan ditanya yang dipimpinnya dikemanakan. Maka TTKDH Jagabaya ketika ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir, ya Abah Salim, ya saya. Kamu orang mana? Cek Abah Salim, kamu nanya. Enggak nanya gitu mungkar nakirnya. Orang nakir kerang. Semasa hidup kamu sebagai apa? Kepala rumah tangga, mungkar nakir. Masa muda kamu dibawa kemana? Sawah, mungkar nakir. Menjelang tua kamu dibawa kemana? Mengurus persilatan TTKDH. Diapakan ini anggotanya? Dididik bisa silat sekaligus bisa sholat, mungkar nakir. Ada jawaban. Ada jawaban. Akan dipertanyakan apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan sebagai pemimpin, masing-masing kita semua adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri, kemana arahnya kita bawa diri kita ini. Maka nanti ketika dipertanyakan, Masya Allah amat luar biasanya, istimewa karomah-karomah yang diberikan oleh Allah terhadap kekasih-kekasihnya. Di antara yang paling masyhur, kata Rasul, diucapkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali,
Ini sahabatku, seorang singa padang pasir, seorang jawara Arab, seorang pendekar sejati, namanya Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab aja maning uang curik wedi karo Umar bin Khattab, setan wedi. Misalkan Umar bin Khattab arep berangkat sholat subuh, cingkeng sorban bekan berangkat sholat subuh, setan pun arep perang pagan melayu mana kependak batu karo ibrit. Woi, kenapa kamu lari? Ada Umar. Budi amat Umar, besir arti kepret. Setan pun takut sama Sayyidina Umar. Ini jawara, bukan jawara dunia saja, jawara manusia, jawara setan. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Kata Rasul, ini Umar manfaatnya dua. Pertama di akhirat, pertama di dunia, kedua di akhirat. Sampai akhirat ini Umar akan bermanfaat. Sebab kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sebaik-baiknya manusia bukan dia yang berpejabat tinggi, bukan dia yang berwajah cantik dan rupawan, tapi yang baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia, apapun profesinya. Kalau profesinya pedagang, maka jadilah pedagang yang bermanfaat. Kalau profesinya petani, maka jadilah petani yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Ini Sayyidina Umar bin Khattab, kata Rasul, manfaatnya sampai ke kuburan. Sayyidina Ali ngeretak di dalam hati, masa iya sampai kuburan masih bermanfaat saja ini Sayyidina Umar. Saya pengen buktikan ketika Sayyidina Umar maut, meninggal dunia, ini Sayyidina Ali diberi mukasyafah, pendengaran dan penglihatan yang di luar adat kebiasaan, namanya khawarikul adat. Khawarikul adat sekarang juga ada yang khawarikul adat, tapi ada yang asli, ada yang palsu. Biasanya kalau yang palsu ngegerang dulu itu, ngegerang dulu kalau pengen ngedengar apa, ini nomornya 4716 yang keluar, palsu berarti. Nah, sepintiku kan amat luar biasa. Sayyidina Ali diberi mukasyafah, namanya bisa mendengarkan suara-suara yang ada di alam kubur. Rasul mendengar, bahkan Rasul satu ketika melewati dua kuburan, dan di dalam kuburan itu terdengar oleh Rasul rintihan yang amat luar biasa. Rasul membantu mendoakan dan menaruh pelepah kurma di atas kuburannya, karena pelepah kurma yang ditaruh di atas kuburan akan membaca tasbih dan meringankan siksa-siksa yang sedang dialami. Mantap, zaman bengen mah ya, zaman bengen kun keranda, buat dari apa namanya Indonesia, keranda itu keranda go ya, kerandanya apa sih Indonesia-nya? Katil. Katil. Katil kayak masih enom, hari wis tua mau patil. Katil buat dari bambu. Nah itu sama bambu-bambunya sama katil-katilnya ditumpangin di kuburan sampai kering. Kenapa? Setiap pohon-pohonan yang basah ditaruh di atas kuburan, itu bermanfaat bagi yang di dalam kubur, meringankan siksa. Gitu. Jadi Rasul mempraktekannya pakai pelepah kurma, berhubung lake kurma ini gini kan, sing ana be pering. Kan ari besi mah aja ya. Tentang ngerungu jadi katili dokon bae ning dor kuburan je. Buku katili saiki mah besi di dokon atau di rongsok uang. Ya kan? Didengarkan ini dalam kubur, Sayyidina Umar sedang diapakan sih, sambil tendek-tendek Sayyidina Ali. Coba saya pengen tahu kemanfaatan Sayyidina Umar yang sampai ke akhirat ini. Kalau di dunia saya tidak ragukan lagi, Sayyidina Umar itu sehari-hari, Masya Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pemimpin terbaik sepanjang masa setelah Rasul adalah Sayyidina Umar bin Khattab.
Beliau itu setiap malam-malam belum bisa tidur kalau masih ada tetangga dan masyarakatnya yang masih mengeluh kelaparan. Orang bisa turun Sayyidina Umar, aduh tetangga kita kan seorang duit beras dipinggul-pinggul gandum pinggul kerungu rumah sebelah. Aduh premen kini kisah orang bisa ngeliwat diketok Sayyidina Umar ini go orang beras orang go keliling lagi dipanggul Sayyidina Umar. Didengar oleh Sayyidina Ali, kebenaran lagi ditanya. Begitu 3 langkah pengiring jenazah ini meninggalkan kuburan, maka Mungkar Nakir akan menanyakan. Kata Mungkar Nakir itu fitnah kubur, sadis. Kenapa? Malaikat paling resek Mungkar Nakir, malaikat paling ngenges Mungkar Nakir. Kenapa? Takon wong ura-ura kan cecer bae. Saya tanya misalkan sama Abah Salim, Mbah, jalan ke Peneongan kemana? Enggak tahu atuh geus kula mah. Geus ari teh nyaho. Mungkar Nakir mah tidak. Terus bae. Jalan ke Peneongan kemana? Enggak tahu. Jalan ke Peneongan kemana? Enggak tahu. Jalan ke Peneongan kemana? Enggak tahu. Tambah orang. Ditanya, dalam kubur itu kita masing-masing seperti itu. Man robuka. Siapa ya? Gong. Lamun sing sok baca abda ubis kan melangsung. Allahu mawjudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sambil dijawab begini. Sikin mau bisa si cikin nggak bisa. Man robuka culak cikin ke apa gini coba neng Google sampai yang man robuka. Neng jero kubur melaka Google. Is puas-puasakan saya ke Google kuburan melaku. Man robuka weru tambah kuat. Man robuka nggak tahu. Man robuka nggak tahu. Man robuka nggak tahu. Waduh, diketah. Ini tidak mandang siapa orangnya, nggak mandang. Arab sabuk ini endas telu, ning kini telu, ning jero kubur bah. Man robukanya sama. Tapi Sayyid Umar pada waktu itu ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, man robuka, dengan gagah beraninya. Mungkar, baru-baru kita sambut. Mungkar Nakir di kono dibegitukan Mungkar Nakir. Nggak tahu saya siapa. Baru-baru dari Mungkar Nakir kita bawa roimon robuka takon baru-baru jejak Luis. Kamu tidak tahu siapa saya? Ya ternyata Umar bin Khattab agak menggelitik jawaban memberitahunya. Saya adalah sahabat karib kekasihnya Allah yang bernama Muhammad. Nyeluk dekingan. Sayyidina Umar gak nyeluk dekingan. Jadi dekingan kan sampai jeruk kubur ada. Jeruk kubur. Nanti kita yang punya guru punya dekingan. Ya dekingan nggak bisa ngejawab. Oh ya saya bagaimana guru aja jawabannya. Saya ini sahabat karib terdekat kekasih Allah yang bernama Muhammad. Terus saya pengen nanya sama kamu Mungkar. Nanya apa? Enggak kamu nanya lagi gitu Mungkar. Nanya apa? Apakah setiap yang mati masuk kubur kamu tanya begini mukminat? Betul, itu tugas saya. Maka mulai saat ini pastikan pertanyaan seperti ini yang terakhir kau tanyakan terhadap orang-orang mukmin dan mukminat seterusnya, hingga sampai berikutnya setelah kejadian Sayyidina Umar ditanya oleh Mungkar Nakir dijawab seperti itu, sampai sekarang orang-orang mukmin yang meninggal dunia ditanyanya dengan lemah dan lembut, udah digetak-getak maning. Insya Allah kita sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang memang sejati mukminnya, minimal tidak meninggalkan kewajibannya, minimal tidak semua bisa menjauhi larangan, tapi berusaha terus ingin menjauhi, kita berpredikat sebagai mukmin sejati. Amin ya robbal. Nanti ditanyanya oleh malaikat Mungkar Nakir, mukmin sejati itu ditanyanya, punten
sudah merantau ning Bandung gini bukan lagi punten badai naros nawan menro buka kan enak gitu go menro buka perasaan mah pernah melu pengajian gitu pun ning Ustadz Sukri gitu. Ning Ustadz Sukri pun sok wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sab'atun tantadimu. Perasaan pernah ngurmu mengkonon ku wis selamat. Pertanyaan pertama man rabbuka dijawab Allah. Allahu mawjudun, Allah zat yang maha ada dan mengadakan apa yang ada, karena yang ada tidak ada sebelum ada diadakan. Yang maha ada sudah ada. Mulai puyang ngaji tauhid mawon. Kita ini ada diadakan. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Balik mana? Kita ini ada diadakan. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Ngerti ya? Bisa ngerti balik ya kas orang. Bina-bina mesti diulang belum balik orang arti bekas. Dijawab pertanyaan berikutnya. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Wah, perasaan mah pernah melu-mulu dan jaga baya TTKDH. Namun dan sok sing sambutan ya kan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin. Muhammad berkah daripada mulu dan bisa ngejawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sudah 10 menit saya hentikan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap dan lain sebagainya. Pada Allah saya mohon ampun. Sedikit saya berpesan dari filosofi kopi. Terakhir sebagai penutup, jadilah seperti gula di dalam kopi. Tidak nampak tapi terasa dan bermanfaat luar biasa. Urung beres tak takon. Kopi kemanisan gara-gara apa? Oke ya. Kopi kepahitan kurang apa? Kemanisan gula disalahi. Kepahitan gula disalahi. Saya kira ditaker. Adukan 21 benar Banten. Oh, lagu kopi yang gini ya? Rujak ini. Ya sih maksudnya taskin kopi lanjut. Diseduh dengan baik, dengan benar, sesuai dengan takaran barista, diinum. Kopi ini mantap. Anur pernah mau gula nih mantap. Ada? Tidak ada. Kopinya yang mantap. Kemanisan terdakwanya gula, kepahitan terdakwanya gula, tapi ketika mantap dan sedang dan enak, maka kopi sing dialami. Terkadang kita, kebaikan kita tidak dihargai di mata orang, tapi jangan khawatir, di situ tetap ada kamu yang namanya gula walau tidak disebut-sebut. Bersikaplah ikhlas seperti gula. Begitu ucapan Syekhuna Al-Hajj Taif Al-Jauhari, Ciamas, Banten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Syamsul Umam kami ucapkan terima kasih.